Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah." Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat serta nikmat yang mana kita bisa rasakan dalam rangka menjalankan yaitu kegiatan amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan dari setiap pertama yang kita lakukan di awal Ramadan sampai di penghujung Ramadan, amaliyah yang kita kerjakan mudah-mudahan sebagai ladang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salamnya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Tidak ada satupun manusia yang akan kekal abadi di alam dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannat faqad fazal. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya di saat semua manusia akan dimatikan, maka Allah akan sempurnakan pahalanya di akhirat. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka pada hakikatnya dia akan mendapatkan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Di saat kita mengalami yang namanya peristiwa kematian, yang jelas kita sama-sama ketahui bahwasanya alam kubur sudah kita dahului sebelum kita memasuki alam yang namanya alam barzakh. Namun di saat ketika manusia itu meninggal ataupun mati, yang akan mengikuti diantaranya yaitu 3. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya yatba'ul mayyiti salasatun, yang mengikuti kematian, yang mengikuti si mayit yaitu ada 3. Fayarji'u isnani, yang 3, tetapi 2 akan kembali. Siapa di antaranya? Wa yabqa ma'ahu wahidun, dan 1 akan kekal selamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Siapa di antara yang meninggalkan si mayit itu di saat di dalam kubur? Yang meninggalkan adalah harta dan keluarganya. Sedangkan yang menempat, yang bersamanya, yang bersama si mayit, yaitu hanya amalnya saja. Jadi ada 3 yang akan mengikuti si mayit. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ada 3 yaitu yang akan mengikuti si mayit di saat di kuburan, berada di kubur. Namun yang 3 itu, yang 2 akan meninggalkan, yang 1 akan menemani sampai
di saat Allah perhitungkan amal kebaikan kita. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, apa di antaranya yang meninggalkan itu? Yang meninggalkan dua. Yang pertama, keluarganya. Di saat keluarganya menghantarkan si mayit, baik itu seorang ayah, seorang istri, seorang bapak, seorang anak, di saat sudah menghantarkan si mayit, maka sejauh mungkin, seberapa besar cintanya mereka kepada kita, di saat kita mati, di saat kita meninggal, dan di saat kita wafat pun, mereka tidak mau untuk menemani kita berada di dalam kubur. Karena mereka akan meninggalkan kita, yaitu keluarga kita akan meninggalkan. Maluhu, yaitu harta pun akan meninggalkan, yang kita kejar siang malam, bahkan kita tidak tahu, bahkan lupa dengan waktu mencari harta yang mana di saat itu pada hakikatnya tidak dibawa mati oleh kita. Di saat kita mencari harta, di saat kita mencari yaitu namanya kehidupan, jangan sampai pada hakikatnya adalah di saat kita mencari harta itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari adalah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita. Dengan berkah itulah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang akan mengikuti satu, yaitu amalnya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihah yad'u lah aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila anak Adam itu mati, maka terputus amal yang ada kaitan dengan dia. Apa di antaranya yang tidak akan terputus? Yaitu 3. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang bermanfaat. Di saat dia mengajarkan kepada orang lain, maka akan memberikan yaitu pertolongan buat kita. Awaladin sholihin yad'ulah, dan mempunyai anak yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini amal yang tidak akan putus di saat mereka, khususnya kita mempunyai amal sedekah jariyah kita, dan bahkan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan apalagi aset yang terbesar adalah di saat kita mempunyai anak yang soleh dan soleha yang selalu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir sedikit membahas di antara peristiwa, yaitu tentang kematian. Soimin, soimat, rahimakumullah. Sebelum kita semua dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita fase pertama akan memasuki yang namanya alam kubur. Alam kubur ini adalah tempat di mana pertama kali manusia ditempatkan. Di saat itu, saat manusia, keluarga, harta meninggalkannya, maka seketika itu pula datanglah 2 malaikat yang akan bertanya kepada si mayit. Di antara pertanyaannya, mar rabbuka, man nabiyuka. Jika dia seorang mukmin, seorang muslim yang taat kepada Allah, maka dia akan menjawab, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi. Namun di saat dia tidak beribadah kepada Allah dalam keadaan kufur, musyrik, maka di saat dia ditanyakan oleh malaikat, maka dia tidak akan bisa menjawab, dan sampai pada akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengazab di dalam kuburnya. Di dalam kubur saja sudah mendapatkan azab, apalagi nanti setelahnya. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat, rahimakumullah. Abu Lais As-Samarqandi mengatakan dalam Tanbihul Ghafilinnya, di antara
agar trik cara supaya kita terbebas atau selamat dari azab kubur, hendaknya kita harus melakukan amalan-amalan ini. Jadi di saat kita ingin terhindar dari siksa kubur, karena siksa kubur ini di saat kita sudah mendapatkan kesengsaraan di dalam kubur kita, maka nanti begitu juga berikutnya. Namun di saat kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur, maka di padang mahsyar pun, dan bahkan Allah tempatkan nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan yaitu namanya penerangan dan bahkan selamat dari azab kubur? Ternyata ini ada di antara beberapa para ulama memberikan kunci kepada kita di dalam beberapa kitab-kitabnya. Salah satunya adalah Tamhil Ghafilin. Barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, maka hendaknya ia melakukan 4 hal ini. Yang pertama, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, kita harus selalu senantiasa menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Menjaga sholat 5 waktu. Lebih-lebih kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena amalan sholat ini adalah amalan yang pertama kali Allah hisab. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Fa in fasadat faqad khaba wa khasir. Fa in naqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabbu azza wa jal undur hal li abdi min tatawwu'in fa yukammalu minha ma intaqasa minal farido thumma takunu sa'iru amalihi ala hada, rawahu Tirmidzi. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba yaitu tentang sholatnya di saat pada hari kiamat. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan sangat berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jadi di saat sholat kita sudah pas dan di saat sholat kita sudah sesuai tuntunan-tuntunan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirisalahkan oleh kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di saat kita melaksanakan sholat yang mana di saat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seketika itu pula insya Allah dengan melaksanakan sholat, menjaga sholat akan yaitu mendatangkan kebaikan buat kita dan bahkan akan menghindari dari siksa atau azab kubur. Namun sebaliknya, jika yang namanya sholatnya rusak dan bahkan sedikit dari sholat wajibnya, zuhurnya sholat, asarnya enggak, maghrib sholat, isya tidak, apalagi subuh bablas sampai jam 8. Nah, nanti Allah berfirman, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, di saat kita melaksanakan sholat yang wajib, maka utamakan yang wajib, karena pada hakikatnya wajib adalah keharusan. Namun kita jangan sampai meninggalkan amaliyah sunnah, salah satunya sholat rawatib, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah, atau sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud, duha, hajat, istikharah, dan yang lainnya. Karena di saat nanti ketika kita dibangkitkan dan diperhitungkan amal kita, semua amal yang wajib Allah perhitungkan. Namun di saat amal yang wajib itu
kebaikan kita kurang, maka di saat itu pula amal-amalan sunnah yang akan menyempurnakan pahala kebaikan kita, sehingga di saat kita mendapatkan pahala sunnah yang banyak akan memberatkan kita ke dalam timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan amal baik kita yang berat, maka Allah akan yaitu masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, dari hadis ini bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu senantiasa menjaga sholat 5 waktu, dan bahkan jangan sampai kita yaitu menyepelekan yaitu sholat sunnah baik qobliyah ataupun ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah adalah sholat penyempurna sebagai sholat fardu. Karena di saat sholat fardu kita tidak sempurna, maka disempurnakanlah dengan qobliyah dan ba'diyahnya, sehingga sempurna pahala di saat kita berjamaah ataupun dalam keadaan sholat sendiri. Namun lebih afdolnya adalah sholat berjamaah, karena di dalam hadis Nabi dikatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fard bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, dan pahalanya 27. Kalau sholat sendiri pahalanya hanya 1. Tinggal bandingkan, tinggal logika, tinggal menghitung perkiraan kita. Allah kasih bonus 27, kenapa kita enggak ambil? Sedangkan ini 1, kenapa kita ambil? Logikanya seperti itu, para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Kalau Allah tampakkan itu harta, pahala itu, maka semua manusia akan berbondong-bondong untuk meraih yaitu pahala yang 27 untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun pada hakikatnya kita terkadang yaitu menyepelekan tentang masalah sholat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah untuk melaksanakan sholat kita selalu senantiasa diberikan yaitu keringanan dalam melaksanakan sholat di masjid dengan secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, kemudian yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur yaitu yang kedua, sedekah, sedekah. Setiap insan dianjurkan sedekah menurut kemampuannya masing-masing. Sedekah tidak harus selalu dengan materi. Sedekah bisa menjelma dalam bentuk apapun, seperti tolong menolong, mengajarkan ilmu agama, membuang duri di jalan, dan bahkan yang lain sebagainya. Karena pada hakikatnya sedekah itu bukan berupa harta saja. Setiap kebaikan, setiap amalan yang kita lakukan kemudian mendatangkan suatu kebaikan, maka itulah namanya sedekah. Setiap yang kita lakukan dengan mengharap pahala dari Allah, kemudian Allah ridho, dan itu juga terdapat suatu kebaikan, maka itulah pada hakikatnya makna sedekah. Jadi makna sedekah itu bukan hanya berupa harta saja. Contoh, tolong menolong. Ada tetangga kita lagi membangun rumah, kita bantu dengan tenaga kita. Tenaga itu adalah sedekah. Kita melihat duri tengah jalan, kita ambil, itu sedekah. Dan bahkan serendah-rendahnya sedekah itu di saat kita mengambil duri di tengah jalan, itu sedekah. Bagaimana kalau seandainya kita di antara beberapa orang yang kalau seandainya sedekah itu hanya diukur materi? Banyak orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sedekah. Namun karena pada hakikatnya sedekah ini bukan hanya berupa materi, bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu merupakan sedekah. Mana senyumnya para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah? Senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah, selain itu juga sedekah yaitu manfaatnya masih mengalir bagi orang yang hidup setelahnya, dan bahkan akan menjadi amal jariyahnya tersendiri dan penerang dalam kubur bagi si mayit. Di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Jika anak Adam mati, anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3. Yang pertama
yaitu sedekah jariyah. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Di saat kita bersedekah, mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, membantu orang lain, di saat itu juga, di saat apa yang pernah kita lakukan kemudian berkelanjutan dalam kategori di sini adalah bermanfaat buat orang lain tersebut, maka di saat kita meninggal pun akan mendapatkan pahala dari sedekah yang pernah kita lakukan kepada mereka. Salah satunya di antara contoh, di saat kita memberikan sedekah, yaitu berupa pakaian kepada seseorang, yang mana di saat itu pakaian digunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sholat. Kemudian kita meninggal, maka kita pun akan mendapatkan pahala di saat kita memberikan pakaian kepada orang yang hendak melaksanakan sholat tersebut. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, ini diantara yaitu amalan supaya kita selamat dari azab kubur. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, kita supaya selamat dari azab kubur harus memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Perbanyaklah baca Al-Quran, sebab ia akan menjadi penolong di hari kiamat. Ia akan datang sebagai penerang di alam kubur, sekaligus penghalang daripada api neraka. Sebagaimana hadis Nabi dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan syafaat buat yang membacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, sudah jelas Al-Quran akan memberikan syafaat buat kita. Al-Quran akan memberikan pengaruh buat kita, baik dunia maupun di akhirat. Maka jangan jadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai mahar, dan jangan jadikan Al-Quran sebagai tempat di mana tempat itu hanya ditempatkan pada tempat yang paling bawah. Muliakanlah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang harus kita muliakan. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai surat cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu waktu luang. Karena kalau kita menunggu waktu luang, seandainya tidak ada waktu luang, maka kita tidak akan sempat membaca Al-Quran. Maka kuncinya adalah luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, amalan untuk agar kita yaitu terhindar dari azab kubur, yaitu yang keempat, banyak membaca tasbih. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan bahwasanya tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Dari setiap yang kita paparkan bermanfaat buat pribadi al-fakir dan umumnya untuk para pemirsa yang budiman, soimin, soimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.